Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Pohon-pohon sungguh indah, air sungai mengalir tenang. Tolong jawab salam kami dengan suara riuh rendah. Semoga kita hidup selalu dalam ketenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, segala selawat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Ta'ala Azza wa Jalla pada kesempatan ini. Dan insyaallah pada kesempatan ini pula kita akan membahas tentang godaan syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Terjemahan sederhananya adalah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu pada agama Islam secara keseluruhan, kafah, dan janganlah kamu mengikuti langkah atau godaan syaitan, karena ia adalah musuh yang nyata bagimu. Pemirsa hadirin wal hadirat rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah catatan Mir dan Qasim Khalid, disebutkan dalam buku tersebut bahwa pada suatu saat Nabi Musa didatangi oleh syaitan dan membisikkan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, maukah engkau akan kuberikan 1003 nasihat? 1003 nasihat. Kata Nabi Musa, tidak, saya lebih tahu daripada kamu, wahai syaitan. Lalu mendengar jawaban itu, malaikat Jibril mendatangi kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, saya beritahukan kepada kamu bahwa 1000 nasihat dari syaitan adalah tipu daya dan 3 adalah untuk bisa diambil sebagai kebaikan. Karena sudah tahu rahasianya, Nabi Musa memanggil lagi kepada syaitan, wahai syaitan, kesini engkau. Oke lah kalau begitu, jika kamu memang mau memberi nasihat kepadaku, silahkan kasih saya nasihat. Oke, kata syaitan. Oh tapi tunggu, hanya 3 saja kamu berikan nasihat kepadaku. Oke lah, wahai Nabi Musa, dengarkan, ini nasihat saya kepadamu. Apabila, yang pertama, apabila kamu di dalam hati ada niat untuk melakukan kebajikan atau kebaikan, segeralah. Segeralah dan segeralah, jangan ditunda. Karena jika kau tunda, nanti aku akan menggoda untuk membatalkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika engkau berjalan atau berdiam berdua-duaan dengan wanita yang bukan muhrim kamu atau yang tidak halal bagimu, janganlah kau berlama-lama. Dan kau harus ingat aku. Jika kau lupa dengan aku, nanti kamu akan saya ajak untuk melakukan perbuatan zina. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika engkau marah, segera kendalikan, segera rendahkan, segera hilangkan. Karena jika kau teruskan, saya akan lebih meneruskan marah kamu, dan nanti kamu akan berbuat yang lebih daripada itu. Pemirsa hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini meskipun kita tahu gak jelas bahwa syaitan adalah musuh yang nyata,
Tetapi karena rahasia sudah dibongkar oleh malaikat Jibril kepada Nabi Musa, dari 1003 nasihat ada 3 yang bisa diambil atau sebagai peringatan daripada syaitan. Padahal bisa-bisa saja syaitan tidak perlu memberikan peringatan, tapi ini diberitahu 3. Oleh karena itu kita diajak, apabila hati nurani kita berkata pertama ingin melakukan kebajikan, maka jangan tunda. Banyak, mau bersedekah, mau berwakaf. Ya, untuk berwakaf alhamdulillah untuk wilayah wilayah Tenggarong terutama banyak orang yang rela menafkahkan hartanya di jalan Allah. Barangkali alhamdulillah itu sudah hidayah daripada Allah, dan juga terbuka hati untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah sebagai tabungan di akhirat kelak. Apapun kebaikan yang kita rencanakan, segera, jangan kita tunda. Untuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada lingkungan, bersedekah, membantu orang lain, menyumbang dan lain-lain. Segera kita lakukan jika ada niat itu. Karena kalau tidak, nanti akan dipengaruhi oleh syaitan, akhirnya ditunda, dan akhirnya tidak jadi. Kemudian yang kedua tadi, jika kita berdua-duaan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, tapi posisinya dalam kategori berdua, maka waspada. Karena yang ketiga, bila lama syaitan sudah mulai menggoda. Dan ini sudah diperingatkan, dan ini sering terjadi. Maka silahkan bersama, tetapi tidak boleh berlama-lama jika itu berduaan. Karena Allah sudah mentakdirkan bahwa masing-masing kita diberikan kodrat, diberikan bakat alamiah untuk saling tertarik kepada satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu para pemuda, waspadalah Anda. Maka jika ingin bersilaturahim, silaturahimlah dengan membawa orang lain, jangan berduaan. Yang ketiga, jika marah, manusia diberikan oleh Allah bakat alamiah. Marah, benci, dendam, suka fitnah. Tapi di sisi lain Allah juga memberikan bakat alamiah. Sopan, suka senyum, baik hati, rendah hati, dan lain-lain sifat baik. Suka membantu, suka menolong. Tinggal kita yang memilih. Marah itu wajar ada pada diri setiap orang. Kalau diganggu pasti marah. Tapi kalau marah dalam hal lain, marah yang tidak ada alasan, atau marah yang dibuat-buat, atau marah yang tak terkendali, itu berbahaya. Setelah marah, menampar, nempeleng, membunuh, kelahi dan lain-lain. Maka sudah diperingatkan oleh syaitan, marah harap kendalikan, kalau tidak saya akan teruskan kepada perbuatan fitnah yang lainnya. Pemirsa, hadirin wal hadirat rahimakumullah, bersyukurlah bahwa ternyata dari sisi jahat syaitan ada nilai kebajikan yang dibongkar rahasianya oleh malaikat Jibril. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, barangkali ini yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan syaitan, dan insyaallah jika ada waktu kita akan bahas tentang hal lain yang berkaitan dengan syaitan masih berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan bisa bertemu dengan acara-acara berikutnya atau bulan-bulan Ramadan berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya